Keheningan ruang kerja Prabowo dipecahkan oleh dering telepon merah berlogo Garuda. Tidak banyak orang yang punya akses pada saluran itu. Setelah mengangkat, wajahnya berubah serius. Sidang darurat PBB. Saya diminta bicara. Gumamnya pelan, seolah memproses sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar undangan resmi. Ia tahu, ini bukan panggung biasa, ini medan diplomasi dunia. Tak sampai 2 jam kemudian, berita itu sudah menyebar seperti api yang menelan hutan kering. Media internasional berebut menayangkan breaking news, Indonesia's Prabowo invited as keynote speaker at UN Emergency Assembly. Banyak analis politik bingung, mengapa PBB memilih nama yang jarang muncul dalam perdebatan global, namun disegani oleh lawan maupun kawan. Di sebuah ruang redaksi di Eropa, seorang jurnalis menulis opini, jika PBB membutuhkan suara yang jujur di tengah kepalsuan diplomasi, mungkin Prabowo adalah pilihan logis. Komentarnya memicu reaksi berantai di dunia maya. Ada yang menganggapnya sebagai langkah berani, ada yang menuduh ini hanya panggung politik Asia. Sementara itu di Jakarta, staf Kementerian Pertahanan bergerak seperti dipacu detik. Dokumen, laporan intelijen, data konflik, semuanya dikumpulkan. Namun Prabowo justru lebih banyak diam, duduk di kursinya sambil menatap glob kecil di mejanya. Dunia ini terlalu indah untuk dibiarkan dikuasai keserakahan, ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Beberapa penasihatnya sempat memberi peringatan halus. Pak, sidang ini akan penuh tekanan. Negara besar pasti tak akan suka jika Bapak bicara terlalu keras. Prabowo menatap mereka satu persatu, lalu berkata tegas, kalau mereka ingin mendengar kata-kata manis, mereka salah memanggil orang. Tiba-tiba sebuah layar menampilkan tayangan langsung dari Gaza. Anak kecil dibalut perban, menatap kamera dengan mata kosong tak mengerti apa itu diplomasi. Prabowo menutup layar itu. Ia tidak marah, justru wajahnya tampak seperti seseorang yang telah menahan amarah terlalu lama. Kabar undangan itu juga membuat beberapa negara mulai berspekulasi. Ada pemerintah yang panik, ada yang penasaran, ada pula yang, diam-diam, berharap Prabowo berani mengatakan apa yang selama ini mereka takutkan. Jika dia bicara apa adanya, ia akan mengguncang banyak meja kekuasaan, ujar seorang diplomat Asia Barat. Di Indonesia, reaksi publik beragam. Sebagian merasa bangga, sebagian ragu apakah Prabowo akan benar-benar berbicara lantang. Namun mereka yang mengenalnya hanya tertawa kecil, kalau dia sudah berdiri di podium, jangan harap dia tunduk pada siapapun. Malam sebelum keberangkatan, ia berjalan sendirian di halaman rumah dinas. Langit Jakarta tampak tenang, bertolak belakang dengan suasana dunia yang penuh bara. Perang tidak selalu soal peluru, katanya pelan, kadang ia dimulai dari keberanian untuk berkata jujur. Ketika Fajar menyapa, pesawat kenegaraan sudah siap. Tak ada upacara, tak ada tepuk tangan. Hanya langkah mantap menuju pintu pesawat, seolah ia sedang masuk ke medan perang yang tak memakai seragam. Bukan perang fisik, melainkan perang kata-kata yang bisa menentukan nasib bangsa tertindas. Dan di balik ketenangannya, satu kalimat terus terlintas di benaknya, jika dunia terlalu takut bicara kebenaran, maka biarkan aku yang mengetuk meja sampai mereka terbangun. Pesawat kepresidenan Indonesia melaju menembus angkasa dengan tenang, namun suasana di dalamnya jauh dari kata santai. Prabowo duduk di kursi khusus delegasi, menatap tanpa berkedip pada layar berita internasional yang menampilkan hitungan korban di Gaza. Angka terus bertambah. Tidak ada grafik yang berhenti. Tidak ada jeda bagi kemanusiaan. Di kursi seberangnya, ajudan muda yang baru bertugas tampak gelisah. Ia membawa tumpukan dokumen, data konflik, catatan sejarah, hingga draft pidato resmi. Namun ia tahu, Prabowo bukan tipe yang membaca teks sambil menunduk. Bapak ingin draft pidato ini dicek sekarang? Tanyanya hati-hati. Prabowo hanya menggeleng pelan. Pidato tak perlu dibuat indah. Yang penting dunia paham luka ini nyata. Beberapa diplomat senior ikut dalam rombongan. Mereka saling bertukar pandang, sadar akan risiko. Dalam diplomasi, kata-kata bisa menjadi peluru yang lebih mematikan dari senjata. Jika Prabowo berbicara terlalu keras, akan ada negara besar yang merasa dihina. Jika ia terlalu lembut, Indonesia akan dianggap pengecut. Tidak ada jalan tengah yang aman. Seorang penasihat mendekat, membawa kabar terbaru dari PBB. Pak, ada kemungkinan beberapa negara akan mencoba memotong pidato Bapak dengan aturan etik sidang.
Prabowo tersenyum tipis. Kalau mereka berani memotong, saya tambah keras bicara. Mereka harus dengar, suka atau tidak. Di luar jendela pesawat, langit perlahan berubah warna, berpindah dari waktu Indonesia menuju waktu Amerika. Namun pikiran di kepala Prabowo tetap tentang satu wilayah kecil yang berkali-kali direbut, dihancurkan, dijanjikan, lalu dikhianati, Palestina. Ia teringat sebuah pesan lama dari gurunya, keadilan bukan milik yang kuat, tapi milik yang berani memperjuangkannya. Salah satu staf memutar dokumenter singkat tentang pengungsi Palestina. Tidak ada suara, hanya gambar. Anak-anak berjalan tanpa alas kaki, wanita tua menggendong roti kering, seorang ayah menggali puing mencari keluarganya. Prabowo menunduk. Ia bukan orang yang mudah menangis, tapi ada saat di mana amarah dan empati menjadi satu rasa yang sulit diberi nama. Tiba-tiba suasana sedikit mencair ketika seorang anggota delegasi berkata pelan, "Pak, dunia belum pernah melihat Indonesia berbicara seperti ini. Mereka mungkin tidak siap." Prabowo menatapnya. "Mereka harus siap. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?" Di ruang istirahat pesawat, kopi hitam disajikan. Namun Prabowo hanya meneguk setengah, lalu meletakkannya. "Kopi ini pahit, tapi tidak sepahit kenyataan di Gaza," ucapnya sambil berdiri. Kata-katanya membuat semua yang mendengarnya terdiam. Perjalanan terasa panjang, namun baginya terlalu cepat. Ia butuh waktu untuk mengatur strategi, tapi ia juga tahu bahwa kata-kata terbaik lahir bukan dari persiapan sempurna, melainkan dari niat yang benar. Ia tidak membawa ambisi pribadi, tidak membawa diplomasi dagang, tidak membawa kepentingan blok manapun. Yang ia bawa hanya satu, tuntutan kemanusiaan. Menjelang pendaratan, seorang protokol memberi briefing singkat, siapa yang menyambut, bagaimana alurnya, di mana konferensi pers akan berlangsung. Prabowo mendengarkan, tapi tidak banyak memberi respons. Baginya, semua itu formalitas belaka. Yang penting bukan penyambutan, tetapi apa yang akan ia sampaikan di podium nanti. Ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian, kota New York terlihat seperti kilauan kaca yang megah kontras dengan reruntuhan di Palestina. Prabowo memandangnya melalui jendela. "Dunia ini punya dua wajah," katanya dalam hati. "Satu menikmati lampu-lampu, satu lagi bertahan dalam gelap." Saat roda pesawat menyentuh landasan, semua yang ada di pesawat tahu, mereka tidak hanya baru tiba di Amerika, tetapi sedang memasuki sejarah. Sebuah sidang akan digelar, tetapi lebih dari itu, sebuah ketukan meja akan mengguncang ruang yang terlalu lama nyaman dengan diam. Dan sebelum pintu pesawat terbuka, Prabowo menarik napas dalam, lalu berkata lirih, seolah pada dirinya sendiri, "Ini bukan tentang saya. Ini tentang suara yang selama ini dibungkam." Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri megah di tepi sungai East River, namun pagi itu terasa berbeda. Para wartawan dari berbagai negara sudah menunggu sejak fajar, kamera siap menembak setiap ekspresi, setiap kalimat, setiap ketegangan. Mereka tahu, hari ini bukan sidang biasa. Ada seseorang yang datang bukan untuk sekadar bicara, tetapi untuk mengguncang ruang diplomasi yang sering penuh kepura-puraan. Ketika rombongan Indonesia tiba, suasana seketika berubah. Tidak ada musik, tidak ada karpet merah. Namun aura tegas Prabowo membuat banyak mata langsung mengikuti setiap langkahnya. Ia berjalan tanpa banyak gestur, wajahnya tenang namun tatapannya menyiratkan badai yang sedang menahan diri. Beberapa diplomat bahkan berbisik, dia terlihat seperti prajurit yang datang bukan untuk negosiasi, tapi untuk mengakhiri. Jurnalis dari Timur Tengah mencoba bertanya, "Pak Prabowo, apakah Anda akan mendesak kemerdekaan Palestina secara langsung di podium?" Prabowo menoleh sebentar, lalu menjawab datar, "Saya tidak mendesak. Saya menuntut." Jawaban itu membuat para reporter saling melirik, satu kalimat, tapi cukup untuk menjadi headline dunia. Ruang sidang utama PBB perlahan dipenuhi wajah-wajah serius. Delegasi Amerika, Eropa, Israel, Rusia, Cina, semua hadir. Ada yang duduk santai, ada pula yang sejak awal memasang ekspresi defensif. Mereka tahu isi sidang ini dipicu oleh konflik yang tak kunjung usai, tapi tidak banyak yang menduga akan ada yang berani menghantam langsung inti masalahnya. Sekretaris Jenderal PBB membuka sidang dengan nada formal, menyinggung tanggung jawab bersama menjaga perdamaian global. Kalimat itu terdengar indah, tetapi Prabowo tidak menepuk tangan seperti yang lain.
Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah sedang melihat sesuatu lebih jauh daripada apa yang ada di ruangan itu. Ketika nama Indonesia dipanggil sebagai pembicara ketiga, sorotan kamera serentak mengarah padanya. Langkahnya menuju podium terdengar jelas dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada kertas di tangannya, tidak ada teleprompter di depannya. Ia berdiri, menarik napas perlahan, lalu mulai berbicara. "Saya berdiri di sini bukan sebagai politisi," ucapnya membuka pidato. "Saya datang sebagai manusia yang muak melihat dunia menormalisasi penderitaan." Kalimat itu langsung membuat beberapa delegasi saling berpandang. Nada suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti batu yang dilemparkan ke permukaan air yang terlalu lama tenang. Ia berbicara tentang sejarah panjang konflik, tentang janji kemerdekaan yang berubah menjadi ilusi, tentang anak-anak yang kehilangan masa depan sebelum sempat mengejar arti kata kedamaian. Tidak ada istilah diplomatis, tidak ada kalimat manis. Yang ada hanya kejujuran yang tajam. Ketika ia menyebut nama Palestina, seorang diplomat dari negara besar tampak mengangkat tangan, seolah ingin menyela. Tapi sebelum suara itu terdengar, Prabowo menatapnya tajam. "Jangan potong saya, sudah terlalu banyak suara yang dipotong di dunia ini." Ruangan mendadak senyap kembali. Yang tadinya hendak berbicara, menurunkan tangannya perlahan. Ia melanjutkan pidatonya, kali ini lebih dalam. "Kalau penderitaan punya bendera, warnanya bukan merah, putih, atau biru. Warnanya abu-abu, seperti debu bangunan yang runtuh menimpa seorang ibu menggendong anaknya. Dan selama kita di ruangan ini sibuk menyusun kalimat indah, mereka sibuk mencari mayat keluarga di bawah reruntuhan." Sementara sebagian delegasi tertunduk, kamera televisi dunia menyorot wajah-wajah kaku yang sudah kehilangan jawaban. Prabowo tidak menyisakan ruang bagi mereka untuk bersembunyi di balik protokol. Ia tidak datang untuk diplomasi sopan, ia datang untuk menggoyang nurani yang membatu. Dan sebelum ia akhiri pidatonya, ia berkata pelan, namun justru lebih menghantam, "Kalian bisa abaikan suara saya. Tapi sejarah tak akan abaikan kelalaian kalian." Hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada komentar langsung. Namun semua orang tahu, detik itu, ruang sidang PBB tak lagi terasa seperti aula damai, melainkan ruang pengadilan yang baru saja menerima dakwaan dari seorang yang tak takut berdiri sendiri. Setelah beberapa menit berbicara tanpa teks, Prabowo seperti mulai kehilangan kesabarannya. Ia sudah mencoba menyampaikan fakta dengan cara yang terukur, namun beberapa delegasi yang merasa tersindir mulai berbisik sinis, sebagian bahkan sengaja memainkan ponsel mereka seolah tak peduli. Itu menjadi pemicu. Sorot matanya berubah. Nafasnya makin berat. Ada bara yang siap menyala. Ketika seorang perwakilan dari salah satu negara adidaya mengangkat tangan dan berkata, "Kami menghargai pandangan Anda, namun konflik ini terlalu kompleks untuk disederhanakan," Prabowo menatap lurus ke arahnya. "Kompleks?" Suaranya naik satu tingkat. "Tidak ada yang kompleks dari fakta bahwa orang dibom saat tidur." Suaranya menggema keras hingga mikrofon bergetar. Delegasi itu mencoba membalas, "Kita harus melihat dua sisi." "DUAK." Prabowo menghentak podium dengan telapak tangan hingga seluruh ruangan terdiam. Hentakan itu bukan sekadar suara, itu pernyataan. Kamera televisi dunia langsung menangkap momen tersebut, wartawan mengetik cepat, dan ratusan telepon diplomat bergetar menerima pesan, "Prabowo slams UN podium." Dengan suara yang kini tak lagi ditahan, ia melanjutkan, "Jangan bicara dua sisi jika satu sisi punya bom dan satu sisi hanya punya batu. Jangan bicara keseimbangan jika satu sisi punya tentara, dan satu sisi hanya punya doa." Beberapa negara mulai protes, ada yang mengangkat tangan, ada yang menyalakan mic. Namun Prabowo tidak berhenti. "Kalian bicara HAM, tapi kalian jual senjata. Kalian bicara perdamaian, tapi kalian pilih siapa yang berhak hidup dan mati. Kalian sebut diri kalian penjaga dunia. Tidak, kalian hanya penonton tragedi yang kalian biarkan berlangsung." Sekretaris Jenderal PBB memberi isyarat agar Prabowo tenang, namun ia hanya menoleh sekilas. "Saya tenang," katanya, "yang tidak tenang adalah rakyat Palestina yang tidur di bawah suara drone." Suaranya tidak pecah, tapi penuh ledakan yang tak butuh amarah untuk terdengar. Ruang sidang itu kini seperti ditusuk listrik. Tidak ada yang berani menertawakan, tidak ada yang berani menyela. Bahkan delegasi yang biasanya paling lantang kini menunduk, pura-pura membaca dokumen. Prabowo melanjutkan,
Kali ini lebih pelan tapi jauh lebih menggetarkan. Saya tidak datang untuk meminta belas kasihan. Saya datang untuk mengingatkan, diam kalian adalah bagian dari kejahatan. Dan sejarah tidak pernah memaafkan yang memilih diam. Ia mengangkat sebuah foto, seorang ibu Palestina menutup jasad anaknya dengan kain putih. Dia tidak tahu apa itu geopolitik. Dia tidak mengerti siapa sekutu siapa. Yang dia tahu hanya satu, anaknya tidak bangun lagi karena dunia lebih sibuk berdiplomasi daripada bertindak. Ruang sidang hening total, seolah oksigen tersedot keluar. Bahkan suara pena pun berhenti. Prabowo menurunkan fotonya, lalu menatap semua delegasi satu persatu, seakan mengukur sejauh mana hati nurani mereka masih hidup. Kalau kalian mau marah karena saya mengetuk meja, katanya, maka marahlah. Tapi ketahuilah, suara meja ini tidak lebih keras dari suara tangisan di reruntuhan Gaza. Pidato itu berakhir tanpa tepuk tangan, tapi yang benar adalah satu, hari itu, dunia menyaksikan seseorang yang tidak lagi bicara sebagai pejabat, melainkan sebagai manusia yang menolak tunduk pada kemunafikan internasional. Setelah hentakan meja yang mengguncang seisi ruangan, Prabowo kembali berdiri tegap di podium. Kini tidak ada lagi yang berani memotong, tidak ada diplomat yang pura-pura sibuk membaca catatan. Semua mata tertuju padanya. Ia tahu momen itu penting, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk bangsa yang selama puluhan tahun menunggu keadilan bernama kemerdekaan. Prabowo menghela napas pelan, lalu membuka map berisi dokumen berat. Ini, katanya sambil mengangkatnya, bukan opini. Ini bukti. Di dalamnya terdapat data korban sipil, rekaman satelit, laporan organisasi internasional yang selama ini diabaikan karena tidak menguntungkan pihak tertentu. Setiap bom yang dijatuhkan, lanjutnya, adalah pengakuan bahwa dunia gagal menjaga kemanusiaan. Dan kalian semua di sini tahu itu. Kalimatnya menjadi cermin yang memantulkan wajah-wajah diplomat yang bersembunyi di balik kata netralitas. Lalu ia berkata lebih tegas, Indonesia menuntut PBB mengambil langkah nyata, bukan resolusi yang digantung di rak, bukan pertemuan yang hanya jadi berita, tapi pengakuan penuh atas kemerdekaan Palestina. Bukan besok, bukan nanti, sekarang. Beberapa negara yang sebelumnya diam mulai saling berbisik, ada yang gelisah, ada yang tampak setuju tapi takut bersuara. Prabowo melihat semua itu dengan tenang. Kalian takut kehilangan hubungan dagang, takut embargo minyak, takut reaksi negara tertentu. Baik. Tapi ketahuilah, kemanusiaan tidak pernah tumbuh di tanah yang disirami ketakutan. Ia melanjutkan dengan kalimat yang membuat sebagian orang menahan napas, kalau kalian semua terlalu sibuk menjaga kursi kekuasaan, biarkan Indonesia menjadi negara yang berdiri tanpa kompromi. Kita tidak butuh jadi negara adidaya untuk membela yang benar. Kita hanya butuh hati yang masih bisa merasakan luka orang lain. Di layar besar belakang ruangan, foto-foto kehidupan di Palestina ditampilkan, sekolah yang dijadikan puing, rumah sakit yang hancur, pemakaman massal yang dilakukan di tengah hujan peluru. Mereka tidak minta belas kasihan, kata Prabowo. Mereka hanya minta hak yang sama seperti kalian, hidup tanpa ancaman. Ruangan masih sunyi, tetapi getaran emosinya terasa. Bahkan beberapa diplomat dari Afrika dan Asia menundukkan kepala, menyembunyikan rasa terharu yang tak boleh ditunjukkan di hadapan kamera. Prabowo kemudian mengubah nada suaranya menjadi lebih keras, jika PBB benar-benar berdiri atas nama perdamaian dunia, buktikan sekarang. Bentuk tim khusus untuk menegakkan kemerdekaan Palestina. Berhenti kirim senjata ke wilayah konflik. Hentikan semua alasan diplomatis yang hanya memperpanjang penderitaan. Karena sejarah tidak menunggu kalian siap, tambahnya, tapi akan mencatat siapa yang diam ketika keadilan dipanggil. Ia kemudian menutup pidatonya dengan kalimat pendek, tetapi meninggalkan jejak panjang. Palestina akan merdeka. Pertanyaannya hanya satu, apakah nama kalian tercatat di pihak yang memperjuangkan, atau di pihak yang memilih diam? Saat ia turun dari podium, bukan tepuk tangan yang terdengar, melainkan keheningan yang mengguncang, keheningan yang lebih keras dari sorakan manapun. Dan di luar ruang sidang, jutaan orang di berbagai belahan dunia mulai bergerak. Tagar-tagar tentang Palestina naik, aksi solidaritas digelar, dan banyak orang berkata, dia tidak bicara untuk negaranya. Dia bicara untuk mereka yang tak lagi punya suara.
Pidato Prabowo belum sepenuhnya reda gaungnya, tetapi dampaknya sudah mulai terasa di luar ruang PBB. Media internasional berlomba-lomba menayangkan ulang momen saat ia menghentak meja, saat ia menyebut diplomasi internasional sebagai penonton tragedi, dan saat ia mengucapkan tuntutan kemerdekaan Palestina tanpa kompromi. Klip pidatonya disebarkan jutaan kali di media sosial hanya dalam hitungan jam. Di Timur Tengah, rakyat Palestina menonton pidato itu dari ruang-ruang sempit, dari tenda pengungsian, dari gedung-gedung tanpa atap. Seorang bocah di Gaza tersenyum kecil saat melihat sosok Prabowo di layar, meski ia mungkin tak sepenuhnya paham arti sidang PBB. Yang ia lihat hanyalah ada seseorang yang akhirnya marah. Untuk mereka, beberapa negara Arab langsung mengundang rapat darurat. Delegasi Mesir, Qatar, Turki, dan Aljazair menyatakan siap mendukung langkah Indonesia, jika keseriusan itu benar-benar nyata. Bahkan negara yang biasanya diam mulai mengeluarkan pernyataan resmi, kami menyambut suara Indonesia yang mengingatkan kembali makna keadilan global. Namun tentu saja, tidak semua pihak senang. Di balik layar, negara-negara besar mengadakan pertemuan tertutup. Ada yang menyebut Prabowo tidak sopan terhadap tatanan diplomasi, ada yang menuduh Indonesia sedang mencari panggung geopolitik baru. Seorang diplomat barat bahkan berkata, jika setiap negara bicara sekeras itu, dunia akan kacau. Ironisnya, dunia memang sudah kacau, hanya saja mereka pura-pura tidak melihat. Di Indonesia sendiri, reaksi rakyat luar biasa. Jalanan dipenuhi spanduk bertuliskan, kami bersama Palestina, dan Indonesia bukan sekadar bicara. Banyak yang merasa inilah momen di mana bangsa itu kembali menjadi suara bagi yang tertindas, seperti era-era ketika diplomasi Indonesia dulu pernah berdiri tegas di panggung dunia. Di ruang sidang PBB, beberapa negara mulai melakukan lobby intens. Ada yang mencoba meyakinkan Indonesia agar meredakan sikapnya. Ada yang menawarkan kompromi, ada pula yang diam-diam mengancam. Namun Prabowo tidak bergeming. Ketika seorang diplomat dari negara besar mencoba memberi peringatan samar, jawabannya hanya, kalau kalian ancam kami, berarti kalian takut. Dan kalau kalian takut, berarti kalian tahu saya benar. Tekanan justru membuat namanya semakin bergema. Banyak rakyat dunia yang tidak kenal Indonesia mendadak mencari tahu siapa Prabowo. Mereka menemukan sejarah militernya, karakternya yang keras, dan sikapnya yang kontroversial. Ada yang kagum, ada yang sinis, tapi satu hal tak bisa dibantah, ia bukan tipe yang bisa dikendalikan oleh tekanan internasional. Di tengah hiruk-pikuk politik global, muncul sebuah video pendek, sekelompok pemuda Palestina mengangkat poster bertuliskan, "Terima kasih Indonesia," dalam bahasa Arab. Video itu viral, menyentuh hati jutaan orang. Bukan karena keindahan visualnya, tapi karena sederhana dan jujur, itu bukan rekayasa politik, itu rasa terima kasih tulus dari yang selama ini tak punya panggung. Namun badai sebenarnya baru dimulai. Dewan Keamanan PBB mulai membahas kemungkinan resolusi baru terkait Palestina. Negara-negara yang biasanya diam kini dipaksa memilih, berpihak pada keadilan atau pada kenyamanan status quo. Dunia menunggu apakah suara Prabowo akan jadi api kecil yang padam, atau menyulut sesuatu yang lebih besar. Dan malam itu, ketika ia kembali ke hotel, seorang wartawan bertanya, "Pak Prabowo, Anda sadar bahwa kata-kata Anda hari ini bisa mengubah peta politik dunia?" Prabowo berhenti sejenak, menatap lurus, lalu menjawab pendek namun dalam. "Kalau dunia bisa berubah hanya karena satu pidato, berarti dunia memang sudah terlalu lama diam." Ruang sidang PBB hari itu tampak berbeda. Sejak peristiwa Prabowo menggebrak podium, para delegasi mulai memperhatikan setiap gerak langkahnya. Mereka tak lagi melihatnya sekadar sebagai Menteri Pertahanan atau tokoh Asia Tenggara, melainkan sebagai sosok yang membawa bara dalam kata-katanya, bara yang mewakili jutaan suara yang selama ini tak terdengar. Ketika Prabowo memasuki ruangan untuk pertemuan lanjutan, banyak kamera langsung mengarah kepadanya. Beberapa diplomat bahkan berbisik, menyadari bahwa pidatonya sebelumnya telah mengguncang pola komunikasi global. Ia bukan hanya bicara, ia menantang sistem. Di meja utama, seorang delegasi senior dari Timur Tengah menghampirinya. "Tuan Prabowo, suara Anda kemarin menggugah banyak negara. Tapi Anda juga membuat beberapa pihak ketakutan," katanya pelan. Prabowo menatap lurus, lalu menjawab, "Kebenaran selalu membuat orang takut.
Tapi diam hanya memperpanjang penderitaan. Sementara itu, di luar gedung PBB, gelombang dukungan mulai bermunculan. Media-media internasional menyorot sikapnya sebagai bentuk keberanian yang jarang muncul di forum diplomatik. Tagar-tagar Prabowo for Peace dan tagar Free Palestine Now mendominasi jagat maya. Meski begitu, tekanan dari negara-negara besar mulai terasa. Delegasi Amerika meminta pertemuan tertutup, menilai langkah Prabowo terlalu berbahaya jika dibiarkan berkembang. Mereka tidak ingin pidato itu menjadi api yang membakar kepentingan geopolitik yang sudah lama mereka jaga. Dalam rapat tertutup tersebut, seorang pejabat tinggi Amerika berkata, "Dengan segala hormat, Tuan Prabowo, Anda mengacaukan keseimbangan internasional." Prabowo hanya tersenyum tipis. Keseimbangan untuk siapa? Untuk mereka yang menekan, atau untuk mereka yang ditindas? Ketegangan meningkat. Beberapa negara Eropa mulai terbagi, sebagian mendukung langkah Prabowo, sebagian lain merasa khawatir bahwa isu Palestina bisa kembali memicu konflik besar. Namun Prabowo tetap teguh. Ia membawa satu berkas tebal berisi rancangan resolusi yang ingin ia ajukan, resolusi yang menuntut penghentian penuh pendudukan, embargo senjata, dan pengakuan penuh terhadap Palestina. Malam harinya, Prabowo berdiri sendirian di balkon hotel. Angin New York bertiup dingin, namun pikirannya tetap menyala. Ia sadar, pertempuran ini bukan hanya soal kata-kata, ini adalah ujian keberanian. Bukan hanya baginya, tapi bagi dunia, berani melawan penindasan, atau kembali tunduk di bawah diplomasi kosong. Di Indonesia, rakyat mengikuti setiap kabar dengan bangga. Banyak yang tak percaya ia berbicara sedahsyat itu di panggung global. Pesan dukungan dari ulama, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa terus mengalir. Mereka merasa suara Indonesia akhirnya berdiri sejajar dengan suara bangsa-bangsa besar, bukan sebagai pengikut, tapi penentu arah. Namun tak semua menyambut langkahnya dengan pujian. Ada yang menuduhnya terlalu emosional, terlalu keras, terlalu berani untuk ukuran negara berkembang. Prabowo tahu kritik itu ada, tapi ia tak goyah. Sejarah tak pernah diukir oleh mereka yang bersuara setengah hati, ujarnya pada ajudannya. Esok hari, ia dijadwalkan kembali berbicara, kali ini bukan untuk berteriak, melainkan untuk menyampaikan draft resolusi. Banyak yang menunggu, apakah ia akan kembali meledak, atau justru menunjukkan seni negosiasi yang anggun. Namun sebuah kabar mendadak datang, salah satu negara besar mengancam memveto resolusi bahkan sebelum dibacakan. Ancaman itu disampaikan secara langsung, dengan nada dingin dan penuh peringatan. Tapi Prabowo hanya mengangguk, lalu berkata, tak ada veto untuk kebenaran. Hanya penundaan. Malam sebelum sidang, Prabowo duduk menatap teks resolusi yang ia susun. Ia tahu, besok bukan hanya sidang biasa, besok adalah hari di mana sejarah bisa berubah, atau justru kembali terkunci. Lalu ia menutup mapnya, berdiri tegak, dan berbisik pada dirinya sendiri, jika dunia butuh api untuk sadar, maka biarlah kata-kata itu menjadi nyalanya. Sidang umum PBB kembali dibuka. Kursi-kursi negara anggota terisi penuh, bahkan beberapa delegasi yang biasanya absen kini hadir, seolah tahu bahwa hari ini bukan sekadar pembacaan dokumen, ini bisa menjadi momen yang akan dikenang puluhan tahun ke depan. Semua sorot kamera tertuju pada satu sosok yang berjalan perlahan menuju podium, Prabowo Subianto. Sorak kecil terdengar dari tribun pengamat, bukan berupa tepuk tangan, melainkan hembusan napas takjub. Ia berdiri tegap, pandangannya menembus ke seluruh ruangan, seolah melihat jauh melampaui dinding kaca PBB, hingga sampai ke kamp pengungsian Palestina yang penuh luka. Hari ini, ucapnya membuka pidato, kita tidak hanya bicara tentang wilayah, peta, atau kekuasaan. Kita bicara tentang manusia, tentang ibu yang kehilangan anak, anak yang kehilangan masa depan, dan dunia yang kehilangan nurani. Ia lalu membuka map berisi rancangan resolusi. Suaranya tegas, tanpa getaran, namun mengandung bara. Inilah resolusi yang saya ajukan. Pengakuan penuh atas Palestina sebagai negara merdeka. Penghentian total penjajahan. Embargo senjata bagi pihak yang terus menyerang warga sipil. Dan komitmen dunia untuk tidak lagi memutar wajah. Beberapa delegasi langsung berdiri memberikan tepuk tangan, terutama dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Namun delegasi negara adidaya tampak diam, wajah mereka menegang. Mereka tahu, jika resolusi ini mendapat dukungan mayoritas,
mereka akan dipaksa memilih berpihak pada kemanusiaan, atau pada kepentingan geopolitik. Seorang diplomat Eropa bangkit, bertanya dengan nada waspada, "Tuan Prabowo, apakah Anda tidak takut ini akan memicu ketegangan global yang lebih besar?" Prabowo menatapnya tajam. Yang memicu ketegangan bukanlah keadilan, melainkan ketidakadilan yang terus dibiarkan. Tepuk tangan kembali menggema. Delegasi Palestina berdiri, menundukkan kepala, seolah menahan tangis. Mereka tidak pernah menyangka suara sekeras ini muncul dari negara yang jauh di Asia Tenggara, namun justru paling lantang membela mereka. Lalu tiba waktunya voting. Satu persatu negara menekan tombol. Yes, yes, yes. Dukungan mengalir deras. Namun kemudian, seperti yang sudah diprediksi, sebuah negara besar menekan tombol no, disusul sekutunya. Suara mayoritas memenangkan resolusi, namun veto itu, seperti palu dingin, memotongnya. Ruangan hening. Dunia seakan berhenti. Prabowo berdiri tanpa ekspresi, namun matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari kemarahan, kekecewaan yang dibungkus ketegasan. Ia kembali mengambil mikrofon, padahal sesi sudah formalnya selesai. "Tuan-tuan sekalian," ucapnya tenang, "veto memang bisa membatalkan dokumen. Tapi tidak bisa membungkam sejarah. Tidak bisa mematikan nurani. Dan tidak bisa menunda takdir kemerdekaan selamanya." Kata-katanya bergema. Bahkan para petugas PBB yang jarang bereaksi tampak terpaku. Ia lalu menambahkan, "Jika jalan diplomasi tertahan oleh ego kekuasaan, maka dunia harus bersatu di luar gedung ini. Suara rakyat lebih besar daripada hak veto manapun." Prabowo turun dari podium, disambut kamera, tepukan, dan lirikan tajam. Namun ia berjalan tenang, seolah semuanya sudah ia pahami sejak awal. Ia tahu, hari itu ia bukan datang untuk menang, melainkan untuk memulai sesuatu yang takkan bisa dihentikan. Malamnya, di depan markas PBB, ribuan orang berkumpul, membawa poster bertuliskan, "Veto cannot stop justice," dan "Prabowo spoke what the world was silent about." Dan di balik keramaian itu, seorang bocah Palestina di kamp pengungsian tersenyum kecil, bukan karena perang selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, dunia terdengar seperti benar-benar peduli. Titik, 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 titik.